Makanya kata Nabi itu, umatku siapapun, barang siapa yang berdoa, biasakan sebelum berdoa itu istighfar. Istighfar. Jadi biasakan sebelum kita minta kepada Allah, apapun yang kita minta, biasakan kita ini memohon ampun. Baru setelah setelah memohon ampun, setelah kita beristighfar, baru kita minta apa yang mau kita minta. Baik Ustadz, katakanlah kita sudah yang pemula-pemula ini sudah melakukan step pertama tadi, Betul. Nah, maksudnya mandi, taubat, sholat tobat, memperbanyak istighfar. Ada nggak kayak kira-kira doa khusus yang mungkin Ustadz ini punya amalan khusus di pagi hari? Mungkin ya, maksudnya habis sholat subuh mungkin ada doa khusus yang itu spesifik untuk membuka Pintu rezeki. Bisa kali Berikan. mungkin disepil, memberikan ijazah ke mungkin yang sedang nonton kan, mungkin nonton yang itu bisa jadi menjadi petunjuk atau hidayah mungkin ya, Le, ya. Saya itu sebetulnya lebih suka mengamalkan pagi hari itu zikir ya. Zikir tapi itu gabungan dari istighfar juga. Istighfar. Ya. Dan itu memang ada hadisnya. Ya. Zikirnya itu subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu selain memang untuk ketenangan batin, ketenangan pikiran, keselamatan perjalanan bagi orang-orang yang Dalam perjalanan, ya. keselamatan di tempat kerja, itu juga dipermudah usaha dan rezekinya. Idealnya berapa Berapa kali? Nah, ini beda-beda pendapat ulama. Ulama itu berbeda-beda pendapat. Ada yang menyebutkan kalau bisa sampai minimal dikit itu mengamalkan itu minimal itu 90. Normalnya ada yang menyebut, beberapa ulama menyebut 313. Ada yang 700, ada yang 300 pagi dan malam. Jadi kalau 99 ya itu paling minimal. Pagi dan malam itu berbeda-beda. Beberapa ulama ada yang menganjurkan minimal 99, pagi 99, malam 99. Sore. Ada yang pagi 313, malam 313. Ada yang menganjurkan 700 kali pagi hari, 700 kali malam hari. Ada juga yang menganjurkan 300 pagi dan malam, berarti 150 pagi, 150 malam. Ini kan mungkin bagi teman-teman yang dia bekerja mungkin agak segitu banyak ini gitu. Ambil yang 99 aja. Bisa ambil yang 99. Itu beberapa kan ada yang meriwayatkan di dalam hadis sahih itu, barang siapa yang mengistiqomahkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, itu akan ditenangkan lahir dan batinnya, diselamatkan selama orang itu baca itu dalam kesehariannya, dan dipermudah segala usahanya, bahkan diluaskan rezekinya sebagaimana dunia beserta isinya. Bahkan dunia ini beserta isinya ini akan berlomba-lomba untuk memohon kepada Allah agar mereka ini menjadi milik orang yang membaca. Walaupun hanya misalnya 99 kali ya di pagi hari ya. Walaupun sekali bahkan mantap. Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ya itu nggak nyampe 1 detik kan. Bayangkan nggak nyampe 30 detik maksudnya. Bayangkan ketika dunia beserta isinya ini berlomba-lomba memohon kepada Allah agar mereka ini menjadi milik kita. Hanya dengan
Bahkan satu kali baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Astagfirullah. Masya Allah. Dari saking dahsyatnya ini. Berarti kalau satu tarikan nafas bacaan itu 1 menit katakanlah paling lama ya. Udah. 99 paling nggak Iya, nyampe 99 menit lah kan gitu loh. nggak nyampe 5 menit. Nggak nyampe 5 menit. Jadi tinggal niat hati kita, kesungguhan kita berarti kan. Dan ikhlas ya. Keikhlasan yang kunci. Nah, tahap kedua yang tadi kan tahap pertama. Ya. Tahap pertama itu sebagai pemula, apa namanya, mandi tobat, Ya, itu ya. kemudian sholat tobat, dan biasakan tahap keduanya ini biasakan siapapun mau yang nggak tidur malam biasakan jangan tidur pagi. Oke, Jangan tidur oke. Dulu ini PR. Jangan tidur pagi ya. PR banget Jadi bagi saya ini itu Ustaz. tahap kedua. Saya masih susah ini menghilangkan. Jadi orang manusia seperti kita yang jarang tidur malam, itu pagi pasti ngantuk. Benar. Upayakan pagi jangan tidur. Oke. Jadi setelah sholat subuh, habis sholat subuh, Kasih jeda waktu. kalau bisa dikir itu. Oh, Subhanallah udah, subhanallahil azim. astagfirullah. Nanti kalaupun masih ngantuk, upayakan jalan lari-lari kecil. Oke. misalnya. Lari-lari kecil sambil dikir itu. Sampai nanti menjelang masuk waktu duha. Oh. Waktu duha sekalian mau duha nggak apa-apa. Habis itu tidur. Intinya jangan tidur pas waktu Iya. menjelang munculnya matahari. Ibarat kata ya Ustaz, ini kita sudah baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Iya. Lalu setelah alam semesta dan seisi ini ingin menjadi milik sang pembaca, malah doi tidur. Balik kiri. Nggak Balik tadi kiri. gitu. Tutup pintu dia tuh tidur gitu ya maksudnya. Oh bisa jadi gitu. Jadi begitu teman-teman. Habis sholat subuh itu jangan tidur gitu ya. Upayakan itu. Tapi kan biasanya mereka sebenarnya Biasakan. kalau pekerja kan mustahil ya tidur ya, kecuali mungkin Sabtu Minggu ya. Maksudnya dari Senin sampai Jumat pasti mereka aktivitas di pagi hari, berangkat ke kantor kalau shiftnya pagi. Gitu kan. Beda kalau dari shiftnya malam sampai pagi. Gitu. Nah, mungkin bagi yang shift malam sampai pagi, kalau bisa tidurnya setelah pasca waktu duha. Waktu duha sekalian duha, habis itu mau tidur gitu. Oke, berarti bagi yang punya kerjaan shift malam, ini bisa nih untuk diamalkan. Ya, maka Itu step kedua ya. step kedua sebagai latihan lah biar membiasakan diri istiqomah kan. Membiasakan diri. Sebetulnya zikir doa itu nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu berulang-ulang sebetulnya, tapi sebagai langkah untuk mengistiqomahkan diri ya nggak apa-apa, dihitung ya nggak apa-apa. Ya. Orang kita ini sholat mau apa juga ada hitungannya, ya maghrib udah 3 rakaat dihitung. Dan ada beberapa zikir-zikir, doa-doa yang memang ditentukan berapa jumlahnya. Ada 3, ada 7, Ya. ada 33. Kalau kita membaca kisahnya siapa itu Fir'aun. Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa beserta kaumnya itu. Singkat cerita, ketika Fir'aun ini tenggelam Fir'aun ini kan minta tolong, panggil Nabi Musa minta tolong, minta bantuan ya. Ya. Udah minta tolong, berulang-ulang minta tolong, tapi Nabi Musa tidak menghiraukan panggilannya Fir'aun. Sampai Nabi Musa sampai ke daratan. Ketika sampai ke daratan, akhirnya Allah tegurlah Nabi Musa. Hai Musa, kenapa engkau tidak mau menolong Fir'aun yang minta tolong kepadamu? Padahal dia sudah minta tolong 70 kali kepada kita, minta tolong 70 kali. Padahal kata Allah, seandai kata Fir'aun ini minta tolong kepadaku sekali saja, maka akan bertolong. Artinya doa sekali yang penting mantap lah. Minta tolong, berdoa sekali yang penting mantap. Oke, poin penting yang
bisa dipetik adalah jangan ada sedikit pun keraguan dalam ketika kita berdoa ya, harus mantap yakin. yakin. Karena keraguan, rasa putus asa, jengkel itu akan memutus doa yang sudah Ya. Ada menggagalkan doa, digagalkan dengan keraguan kita. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. ya. Untuk apa ya, sudah nyepil amalan-amalan yang mungkin Ya. bisa sangat berguna banget untuk saya pribadi dan mungkin juga penonton juga pemirsa. Mungkin next episode kan bisa kali ada pendalaman Lagi doa-doa yang lain. ya, doa-doa lain, karena tidak hanya itu saja, masih banyak nanti. Ya, masih banyak. Langkah awal untuk mengistiqomahkan itu, agar juga selain istiqomah, agar doa kita ini dijabah. Kata Nabi itu biasakan, Pak. Ini tradisi di ulama kita. Oke. Tradisi di ulama kita itu setiap kali berdoa pasti didahului dengan pertama itu istighfar. Istighfar. Yang kedua didahului dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan ucapan, ditandai dengan ucapan kalimat alhamdulillah. Dengan variannya, Ya. varian itunya. Yang ketiga itu dibiasakan dengan berselawat kepada Nabi. Oke. Makanya kalau di doa-doa dalam tradisi kita itu kan pasti istighfar dulu, baru alhamdulillahirabbil alamin. Dan yuwafi ni'amahu yukafi'u majidalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, apa yang lebih mudah kan itu. Ya. Kalau nggak hafal dengan tradisi doa-doa umum yang banyak dilakukan oleh para ulama-ulama kita, ya alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad, yang umum yang udah banyak selawat di dalam sholat itu juga nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad misalnya, nggak apa-apa. Ini cukup ya. Oke. Untuk sementara cukup. Terima kasih Ustadz.